Kita akan mulai dari finance dulu. Tampilannya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, ya. Oke, jadi departemen di back office hotel itu salah satunya ada finance department atau accounting, ada sales, ada HR ya, HRD, ada juga engineering. Nah, hari ini kita akan bahas 3 departemen tersebut. Yang pertama dari finance management ya, atau departemen finance ya. Jadi departemen finance dan accounting itu dia membantu hotel, membantu GM dalam membuat laporan keuangan, memanage revenue, mengontrol expense supaya hotelnya sesuai dengan on track ya, nanti dibandingin dengan budget. Misalnya bulan Juni ini kita ditargetkan misalnya revenue-nya harus 3 miliar, profitnya misalnya 2 miliar. Nah, Departemen Akunting itu menjaga dan membantu mengkontrol departemen terkait ya, terutama sales, front office, F&B, yang revenue center tuh ya. Kalau revenue center di hotel itu adalah dari room sama F&B, tapi yang mencari kliennya adalah sales gitu ya. Jadi itu departemen revenue center, walaupun saya sebenarnya itu back office ya. Nah, setelah itu nanti kan akan timbul juga biaya-biaya, biaya gaji, biaya listrik, dan segala macam. Itu juga kerjanya accounting, gimana caranya mengontrol supaya biayanya tidak over ya. Biayanya supaya gimana caranya supaya inline dengan yang sudah dibudgetkan. Revenue adalah atau penjualan adalah setiap hasil dari penjualan ke customer atau ke tamu hotel ya. Mulai dari penjualan kamar, penjualan F&B itu nanti jualannya ada per, misalnya dari makanan ya, mulai dari breakfast, lunch, dinner, ada room service juga, ada banquet untuk wedding dan sebagainya ya. Nah, dari total revenue itu nanti di-recap setiap harinya oleh departemen, dari masing-masing departemen ya, dari kalau room nanti dari front office pada malam hari ditarik by system, juga dari F&B, dari kasir-kasir F&B, revenue-revenue yang terjadi di restoran, di banket, semuanya di malam hari ditarik menjadi revenue dari hotel itu sendiri. Jadi nanti revenue hotel adalah gabungan dari per hari ini misalnya penjualan kamar berapa, jumlah kamarnya, dijual pada harga berapa di market segmen tertentu, misalnya jualan OTA, misalnya kamu jualan 1 juta, terus jualan government misalnya, segmen government harganya 800 misalnya. Nah, gabungan dari seluruh segmen itu nanti dapatlah room revenue. F&B juga sama, nanti dari jualan breakfast, lunch, dinner, ditambah banquet dan sebagainya, nanti jadi revenue-nya F&B ya. Termasuk minor operating department, misalnya ada massage, kalau misalnya itu ada lagi laundry, ada minibar dan sebagainya ya. Expense yang paling besar di departemen, terutama F&B, biasanya adanya food cost ya. Ada beverage cost, juga ada biaya labor. Nah, biaya labor ini terjadi di mana-mana. Di rooms juga ada biaya gaji ya, gaji mulai dari front office manager, gajinya supervisor, gaji seluruh pegawai front office, housekeeping. Nah, semuanya nanti masuk ke dalam labor expense dari departemen rooms gitu ya. Nanti juga dari F&B ada juga gaji mulai dari F&B manager, gajinya chef, waiter, gajinya cook, anak-anak kitchen, semuanya masuk ke dalam labor expense-nya F&B ya. Jadi nanti ada labor cost-nya revenue center itu dari rooms dan F&B ya. Nanti di back office juga ada gaji dari gajinya GM, itu ada di ING, gajinya sekretaris, gajinya HRD, gajinya siapa lagi, accounting, engineering, dan sales ya. Nah, kita masuk ke dalam menghitung gimana cara menghitung cost gitu ya.
Nah, nanti kamu di dalam F&B itu cost atau expense terbesar itu datangnya dari, saya sampaikan tadi, dari food cost dan beverage cost-nya. Food cost adalah biaya untuk, misalnya kamu mau bikin hamburger gitu ya. Hamburger ini selling price-nya misalnya dijual di harga 200.000 gitu ya. Nah, cost-nya itu apa aja? Misalnya burger bun-nya, ada cheese, ada meat, terus ada vegetable, ya sayuran. Total dari harga perolehan burger bun, cheese, meat, dan sebagainya ini disebutnya food cost gitu ya. Jadi food cost adalah biaya langsung yang terjadi jika terjadi penjualan. Jadi terjadi penjualan hamburger, maka cost-nya akan timbul ini tadi burger bun, cheese, dan segala macam. Nah, nanti dari total selama 1 bulan mungkin burger juga lakunya misalnya 500 pack gitu, 500 biji gitu ya. Terus nanti nasi goreng berapa. Nah, total dari cost-cost ini dijumlahkan. Nanti timbulnya menjadi food cost dari restoran tersebut. Nah, berapa harus food cost yang baik? Kembali ke masing-masing hotel ya. Ada hotel yang menerapkan kebijakan food cost-nya harus rendah. Rendah misalnya di bawah 30%. Mungkin aja kalau kamu punya ballroom gitu ya. Banyak wedding-nya, banyak sosial event-nya, ada wisuda, ada acara segala macam gitu. Nah, biasanya itu yang membantu food cost karena untuk jualan, misalnya kamu jualan apa namanya, wedding package ya, kayak di mana tuh di Hotel Mulia, satu pack-nya misalnya 1 juta gitu. Mungkin cost untuk ngebangun atau untuk bikin item-item wedding di Shangri-La di Mulia dengan harga atau at cost 1 juta itu, selling price 1 juta itu, cost-nya mungkin nggak nyampe segitu, mungkin cost-nya 300.000. Kan banyak stall-nya tuh kalau wedding di Mulia tuh gitu. Nah, total dari seluruh biaya-biaya ini nanti disebutnya dengan food cost ya. Jadi biasanya kalau hotel memiliki ballroom besar, dia akan punya food cost-nya rendah, biasanya di bawah 30, kadang-kadang 28, kadang 29. Tapi kalau hotel yang punya coffee shop doang, penjualannya hanya breakfast aja, ruang meetingnya sedikit, biasanya rata-rata food cost-nya relatif lebih tinggi ya dibanding yang tadi punya ballroom atau bangketnya. Bangket yang besar, meeting room-nya gitu. Dia akan cost-nya mungkin di atas 30, 35, malah mungkin 40 ya, tergantung dari selling price-nya masing-masing. Kadang-kadang kita nggak bisa jual mahal juga kalau nggak terjual. Misalnya daya beli kamu bikin hotel di Kota Palembang misalnya. Sedangkan daya beli di sana rata-rata orang makan misalnya 100.000 gitu ya. Kamu jualan 250.000 mungkin jarang yang beli di sana gitu ya. Beda kalau kamu jualannya di Jakarta. Kamu jual kayak di Shangri-La, di di Mulia. Kalau kamu nyobain kan breakfast-nya tuh rame ya dari luar, orang-orang luar nyoba. Karena mungkin worth it ya dengan harga 1 juta, tapi kamu makannya puas gitu ya. Nah, beverage juga sama, untuk membuat satu minuman alkohol gitu ya, kan terdiri dari ingredientnya ya, misalnya ada whisky-nya, ada misal campur dengan campuran alkoholik lainnya, nah itu dijumlahkan, nanti dibagi dengan harga jualnya, itu namanya nanti beverage cost. Sama model menghitungnya food cost dan beverage cost sama ya. Lanjutnya, biaya labor. Nah, biaya labor ini termasuk biaya yang cukup besar di dalam hotel ya. Biasanya rata-rata tergantung ya, kalau hotel gede, banyak ekspatriatnya, cost-nya pasti, labor cost-nya pasti tinggi, atau labor expense-nya tinggi gitu ya. Tapi kalau kamu hotelnya bintang 2, bintang 3, karyawannya nggak banyak, kamu bisa maintain jumlah karyawannya, mungkin labor cost-nya akan menjadi lebih rendah. Nah, jadi kembali nanti ke masing-masing jenis hotel ya. Kalau kamu mau hotelnya besar, ya mau nggak mau kan jumlah pegawainya akan banyak. Atau hotel kayak di Bali, hotelnya dia melebar gitu ya. Landscape-nya luas, misalnya 4 hektar. Pasti kan butuh pegawai-pegawai untuk landscaping ya, untuk pembersihan kebun segala macam. Beda dengan hotel yang di Jakarta yang building aja stacking gitu ya. Mungkin nggak terlalu perlu banyak gardener karena memang luasan untuk dibersihinnya nggak terlalu besar gitu ya. Nanti secara gambaran besar aja bahwa kamu nanti
harus bisa menghitung yang namanya food cost atau beverage cost. Jadi food cost itu tadi sama untuk bikin burger. Tadi bahannya burger bun, cheese, meat, dan segala macam, misalnya total cost-nya 3,6 US dollar misalnya. Terus dijual sama kamu di 12 US dollar. Cara menghitung food cost-nya adalah 3,6 dibagi 12. Atau 0,3 dikali 100% artinya 30%. Jadi food cost untuk jualan burger ini 30%. Mungkin jualan nasi goreng food cost-nya 20% gitu. Nah, nanti total food cost yang ada di dalam kitchen itu adalah gabungan dari penjualan masing-masing gitu ya. Dari total penjualan burger, nasi goreng, dan segala macam dihitung nanti cost-nya berapa, terus berapa jualannya, itulah dapat food cost. Begitu pula dengan nanti dengan beverage cost sama cara menghitungnya ya. Nah, kalau di Departemen F&B, cara menghitung profitnya adalah dari revenue, misalnya jualan F&B ini ya, penjualan dari coffee shop, penjualan dari banket, penjualan room service digabung, dikurangi dengan tadi cost-nya, food cost-nya berapa, beverage cost-nya berapa, digabungin, dikurang biaya labor, dikurang biaya lain-lain, maka profitnya berapa. Nah, ini profit untuk F&B aja ya. Nah, F&B di hotel-hotel besar biasanya, kalau bukan saya sampaikan tadi, kalau ballroom kamu gede, rame, mungkin profit kamu bisa 50%. Tapi kalau hotel kamu meeting room-nya kecil, restorannya juga tidak gede-gede amat, mungkin profitnya sekitar 30% ke bawah lah ya. Jadi tergantung dari masing-masing hotel, lokasi itu mempengaruhi juga ya dari profitability-nya. Secara rumusnya gini ya, tadi berapa cost-nya, pokoknya dibagi dengan revenue. Kamu mau ngitung food cost, total food cost berapa bagi revenue food-nya. Beverage juga sama, berapa total beverage cost-nya dibagi beverage revenue. Pokoknya intinya pembaginya adalah revenue dari masing-masing yang mau dihitung. Misal menghitung food cost ya dari revenue food. Kalau menghitung beverage ya dari revenue beverage. Dan ini cost-nya dari masing-masing. Kalau food cost ya dari biaya-biaya makanan aja. Nah, di beberapa hotel kayak teh, kopi, juices itu dimasukin ke food, walaupun nature-nya itu minuman ya. Kenapa masuk ke food? Karena waktu barangnya diterima, misalnya kopi itu dimasukkannya sebagai food, maka jualannya masuknya ke food. Tapi ada beberapa hotel yang dibikin intertransfer gitu ya, masuknya sebagai food, tapi nanti jualannya mau dimasukin ke beverage bisa-bisa aja, nanti transfer cost-nya. Yang tadinya cost-nya masuk ke food, pindahin ke beverage. Itu ya cara simpelnya. Nah, ini contoh semua kalau kamu disuruh menghitung persentase biaya, seluruhnya pembandingnya harus revenue ya. Jadi revenue masing-masing, kalau labor cost dari total hotel revenue, ada expense dari total revenue juga. Kecuali yang tadi ya, food cost, beverage cost ya dari masing-masing nature-nya ya. Kita lanjut. Nah, biasanya di dalam suatu restoran atau F&B, biaya yang paling terbesar adalah labor ya, 43% nih contohnya nih. Nah, ini labornya segede gini, biaya-biayanya. Maka profitnya dikurangin food cost-nya, dikurangin other expense, profitnya cuma 12,5%. Nah, biasanya ini hotel yang tadi saya sampaikan, hotel cuma bintang 3 mungkin atau bintang 4 yang coffee shop-nya kecil, meeting room-nya juga nggak banyak, sehingga nggak ada event-event besar, sehingga penjualannya hanya mengandalkan dari tamu-tamu kamar ya. Jarang tamu dari luar hotel yang niat makan. Nah, makanya kamu kalau jadi F&B manager, kamu harus kreatif bikin, walaupun hotel kamu kecil, tapi minimal kamu harus punya jualan-jualan yang bisa bantu food cost-nya ya, atau beverage cost-nya, supaya food cost dan beverage cost-nya lebih rendah gitu ya. Oke, ini untuk finance, terutama di F&B ya. Terus ini sebelum lanjut, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, saya lanjut. Sesudah finance, kita masuk ke HR dulu ya. Oke. Salah satu departemen yang juga penting adalah human resources ya. Biasanya human resources itu background-nya biasanya kalau orang dari hukum,
psikologi, tapi kalau di hotel dari orang operation juga bisa aja, yang penting dia mempunyai leadership atau punya kemampuan untuk menjadi role model ya, karena kalau kita jadi HR itu kita akan menjadi role model. Jadi kita nggak bisa memerintah seseorang untuk misalnya tidak datang terlambat, tapi kitanya terlambat gitu. Nah itu kan sebagai HR akan blunder nantinya, kamu menyuruh nggak terlambat tapi kamu sendiri terlambat gitu ya. Jadi HR itu lebih ke seni ya dalam menghadapi tim, terutama permasalahan kepersonaliaan ya, masalah kekaryawanan, di mana kamu menyampaikan SOP, standar operating procedure, atau do and don't dari satu departemen. Nah, terkadang kita sebagai HR juga agak kesulitan ya, kadang-kadang mungkin yang kamu atur masih kolega kamu, teman kamu, tapi kamu harus bisa bersikap fair, karena kamu posisi sebagai HR. Jadi tidak bisa kamu favoritism atau punya golden boy gitu. Kalau jadi HR ya harus fair, perlakuannya sama untuk semua karyawan gitu ya. Fungsi dari HR adalah pertama dari merekrut. Jadi kalau hotel baru buka, kerjanya human resources adalah rekrutmen. Nah, gimana cara rekrutmen? Ada yang kerja sama kampus-kampus, misalnya ke Trisakti, nyari karyawan yang akan di-hire, atau bikin job fair, ikut job fair, dan segala macam gitu ya. Nah, setelah karyawannya masuk, karyawan juga harus di-develop. Jadi kalau si karyawan itu mulai masuk dari front office staff itu, dia harus develop, mungkin dalam 5 tahun dia bisa menjadi supervisor, asmen, atau mungkin FOM gitu ya. Nah ini kamu harus punya development plan yang jelas gitu. Jadi semua orang punya jenjang karir yang jelas sehingga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik karena berharap akan ada promosi gitu ya. Compensation ya, di sini juga di HR kamu yang setup nanti berapa sih gaji karyawan untuk yang rank terbawah, misalnya paling bawah misalnya karyawan baru untuk level misalnya stewarding gitu ya, atau bellboy gitu ya. Nah nanti misalnya kamu bikin UMK DKI misalnya 5.500.000. Nah berarti gaji yang pertama itu paling rendah 5,5 gitu ya. Nah di atasnya bellboy mungkin ada FO staff. Nah itu dibedain tuh angkanya. Dari FO staff naik lagi ke supervisor. Itu ada angkanya juga yang berbeda. Jadi gajinya misalnya FO staff 6 juta, supervisornya misalnya beda 7,5 gitu. Nah ini kamu yang bikin kompensasinya, bikin template-nya. Template mulai dari gaji paling rendah sampai gaji paling tinggi. Tapi kalau kamu kerja di hotel brand besar, biasanya sudah dibuatkan ya. Kamu tinggal mencari karyawannya, sesuai kualifikasinya, gajinya sudah ada standarnya ya. Sesuai dengan kota masing-masing. Misalnya kalau di Papua kan, kalau nyari gajinya kecil, orang nggak ada yang mau kerja ke sana gitu ya. Sedangkan mungkin untuk posisi departemen head, misalnya di Papua agak susah, harus nyari dari Jawa. Nah, orang dari Jawa mau ke Papua, kalau gajinya kecil, terus benefitnya nggak bagus, juga nggak ada yang mau ke sana. Nah, kamu harus bikin kompensasinya juga menarik, terutama kalau hotel-hotel yang di remote area ya. Integration dan maintenance, gimana cara kita memaintain karyawan tidak banyak turnover. Jangan sampai hotel itu tiap bulan nyari karyawan karena keluar masuk, itu nggak bagus. Berarti something wrong dengan HR-nya, something wrong dengan hotelnya ya. Nah, gimana cara mendevelop? Biasanya kita disiapin ya, kamu mulai dari front office, staff, training-training apa yang kamu akan dapatin, terus misalnya kamu mau naik ke supervisor atau mau cross training ke sales atau reservation, di situ udah ada itunya, aturannya, rules-nya, kamu harus training sistem misalnya, atau training tentang e-commerce gitu ya. Nah, nanti dari training pasport itu, kamu berapa kali training, terus nanti di-review kerjaan kamu selama setahun, misalnya performa bagus, kamu dipropose untuk di-develop naik misalnya jadi FO supervisor. Nah, biasanya waktu development itu kita udah bikin development karir dari masing-masing karyawan, mana yang terbaik, kita akan promote naik. Nah,
biasanya ini melibatkan juga GM ya, supaya fair ya. Kalau departemen head-nya sendiri yang ini dikhawatirkan ada golden boy lah segala macam, tidak fair gitu ya. Jadi HR dan departemen head akan propose, nanti dimeetingkan oleh GM atau ESCO meeting, siapa-siapa aja akan di-develop atau akan dipromosikan ya. Karyawan masuk juga harus dibikin orientasi ya, supaya waktu pertama kali masuk kan kamu ke hotel, kamu dikasih tahu employee entrance dari mana, kantin di mana, lokernya di mana, terus punch in punch out di mana, supaya semua karyawan tahu yang harus dilakukan dari pertama kali masuk kerja sampai dia pulang kerja ya, dan diberikan orientasi ya. Jadi nanti kalau dia ditanya tamu di mana posisi ruang meeting, nama ruang meetingnya apa ya harus tahu gitu, jangan sampai ditanya tamu nggak bisa jawab gitu, karena induction-nya atau orientasi programnya kurang dari HR ya. Gitu. Target orientasi ya kita memastikan karyawan diterima secara nyaman, welcome, terus memberikan perspektif yang positif terhadap perusahaan gitu ya. Jadi masuk itu di benar-benar diperhatikan gitu ya. Mulai dari seragamnya, istirahatnya di mana, makannya, smoking area segala macam gitu ya. Terus jangan lupa nanti training apa yang harus dilakukan juga diinfo, supaya masing-masing karyawan tahu apa kewajibannya untuk training. Biasanya kita dalam 1 tahun kita dikasih training plan ya. Jadi diwajibin dalam 1 tahun berapa kali ikut training dan trainingnya apa saja. Nanti ada pasport itu, training pasport itu nanti buat penilaian untuk kenaikan kinerja. Misal kamu dipromosi jadi Evo Supervisor, minimal kamu harus mengikuti training misalnya cashiering, training tentang restructure gitu ya. Nah, kalau kamu udah melalui training-training itu, nanti ada tes tertulis lagi misalnya untuk posisi Evo Supervisor. Misalnya dari Evo ada 5 orang, diambil 2 gitu. Kan dipilih mana yang terbaik, biasanya ada tes tertulis, ada juga interview dengan departemen head, dan juga sama GM. Nah, dipastikan semua karyawan mempunyai karir yang jelas ya, supaya karyawannya menjadi kerjanya nyaman, dia nggak turnover tadi ya, nggak banyak keluar masuk, karena dia yakin kerja di brand tersebut, kerja di hotel tersebut, karirnya pasti dalam 5 tahun akan menjadi manajer misalnya gitu. Dilihat dari contoh-contohnya selama ini, bahwa tidak ada diskriminasi, semua orang punya hak kesempatan yang sama ya untuk naik karir. Nah ini jangan lupa ya, nanti ada kuisnya untuk yang HR, kuisnya ini, yang tadi saya sampaikan, role dari SRM apa, role dari training manager apa. Dikirimnya bukan ke sini ya, tapi ke yang email saya yang Trisakti ya. Oke, untuk HR ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Terakhir adalah Departemen Engineering. Nah, Departemen Engineering ini departemen yang jarang di wanita ya, tapi saya pernah alami punya Chief Engineering, seorang perempuan gitu ya, dia bisa juga bekerja walaupun pekerjaannya cukup keras dan anak buahnya semua laki-laki semua, tapi dia bisa menjadi seorang leader sehingga Departemen Engineering juga bisa berjalan secara teratur dan proper ya. Engineering adalah departemen di mana dia bekerja dari hari ke hari adalah memaintain seluruh peralatan dan aset-aset yang ada di hotel, di kamar, di restoran, di mana bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk berfungsi dengan baik, kita harus punya maintenance-nya, plan-nya ya. Jadi kalau di hotel, biasanya kita akan bikin misalnya, kamu punya kamar 300 gitu ya, kamarnya jumlahnya 300 kamar. Nah nanti setiap hari itu harus 1 kamar yang di-maintain, dibenerin gitu, dirapihin mulai dari AC-nya, klosetnya, TV-nya, pokoknya whole maintenance.
dengan harapan dari 300 kamar itu dalam 1 tahun semuanya sudah ter-maintain ya, jangan sampai nanti barangnya rusak baru dibenerin. Tapi kalau dengan maintenance yang baik, jadi umur mesinnya, umur asetnya jauh lebih panjang karena dipelihara dengan baik ya. Terutama kayak lift ya untuk safety ya, peralatan lift, terus peralatan di kitchen yang bersifat untuk kebakaran segala macam itu harus di-maintain alat-alatnya ya, karena itu berhubungan dengan keamanan kan, keamanan tamu, keamanan karyawan gitu ya. Jadi kita punya yang namanya maintenance plan. Nanti di maintenance plan itu kasih tahu, misalnya hari ini engineering benerin kamar 305 gitu ya. Apa aja yang udah dibenerin nanti diinfo, difoto, dan didokumentasi. Jadi kalau nanti ketemu lagi mungkin tahun depan tuh kamar 305 udah dibenerin lagi, karena kan 300 kamar mungkin 1 hari 1 gitu ya. Tapi dalam 1 hari 1 kan mungkin nggak selesai 1 ya. Engineering bisa mulai ngebenerin dari AC, air panas, segala macam, mungkin butuh 2-3 hari. Nah, habis selesai engineering beres-beres, nanti housekeeping masuk, bersihin lagi, general cleaning. Sehingga kamar selalu ter-maintain, peralatan-peralatan gym, peralatan kitchen, semuanya ter-maintain, supaya nanti kalau tamu menggunakan tidak ada kesalahan ya, terutama safety itu yang paling penting ya. Jangan sampai ada kejadian bakaran, terus liftnya macet, atau eskalator nggak jalan, pas lagi ada wedding dan segala macam. Nah ini kita harus maintain supaya tidak terjadi kacauan ya. Biasanya di engineering ini dalam 1 shift, mungkin di pagi hari ada chief engineering, terus ada 2 engineering. Nah, engineering biasanya dibagi lagi, ada sipil. Sipil itu bagian yang memperbaiki yang bersifat bangunan ya, atau kayu-kayu, sipil, pekerjaan benerin lemari, benerin yang bersifat pekerjaannya sipil ya, bangunan ya. Lebih ke bangunan, lebih ke perbaikan yang bersifat lebih banyak tukang gitu ya, kalau sipil itu. Ada juga yang spesialisasinya nanti ke mechanical, misalnya ke mesin-mesin, electrical, terus ke peralatan-peralatan ya, genset, peralatan lift, itu kan spesifik ya. Nah biasanya masing-masing hotel itu engineering-nya punya expertise masing-masing. Ada yang sipil, nanti kerjanya perbaikan kamar, mulai dari furniture-nya, terus kloset, segala macam, itu bagian sipil. Tapi untuk mesin, misalnya mesin kitchen, terus misalnya ada lagi peralatan lift dan segala macam, itu bagian ME. Tapi kalau untuk yang spesialis kayak lift, itu biasanya kita pakai vendor ya. Misalnya kamu pakai liftnya mereknya Schindler, biasanya kita kerjasama dengan Schindler, ada kontrak maintenance. Karena dia lebih spesialisnya ya. Kan orang hotel walaupun ngerti, orang engineering nggak semuanya dia kuasain ya. Dan dalam 1 hari kan misalnya dia incas 2 orang dalam 1 shift. Terus ada masalah lift, dia nggak mungkin benerin berdua. Karena yang satu mungkin lagi ngerjain sipil gitu. Itu makanya kita menggunakan kontrak servis ya dengan spesialis. Spesialis itu yang bersifat memang barang-barangnya spesifik ya, kayak lift, eskalator, terus peralatan kitchen juga. Kalau mesin-mesin kitchen, engineering mungkin bisa benerin tapi butuh waktu dan butuh skill. Nah sedangkan kan engineering terbatas hanya 5 orang gitu. Mungkin 5 orang, yang satu spesialis kitchen, yang satu spesialis electrical. Nah pada kejadian kitchen-nya bermasalah, mungkin yang lagi incas spesialis sipil, kan nggak mungkin ngerjainnya. Makanya kita kontrak maintenance-nya untuk sama vendor kitchen. Jadi setiap tahun tuh semua peralatan kitchen, terutama wok, preacher, under chiller, segala macam itu di maintenance gitu ya. Misalnya ya sama supplier, supaya tidak terjadi problem
Nah, ada istilahnya HVAC ya. HVAC itu heat itu mesin pemanas ya, hot water ya. V-nya ventilation, AC-nya air conditioner ya. Jadi AC, pemanas air, ventilasi atau plumbing, itu kerjanya engineering. Nah, gimana caranya air panas itu dari kamar lantai tertinggi sampai kamar bawah sama panasnya ya. Jangan sampai kamar yang paling bawah tekanan sama panasnya tidak standar. Misalnya kamu banyak orang-orang Jepang yang pengen di batapnya itu 40 derajat gitu. Nah, gimana caranya kalau kamarnya ada di level bawah? Nah, ada sistem pompa dan sistem distribusi air sehingga di masing-masing floor itu tekanan airnya, kualitas air panasnya sama gitu ya. Nah, itu dibutuhkan skill juga di engineering gitu ya. Ini adalah pekerjaan yang cukup rumit dan butuh ketelitian ya. Building atau gedung juga harus di-maintenance ya. Jadi gimana caranya dalam 7 tahun atau 5 tahun, hotel kan mungkin fasad buildingnya tampilan depannya sudah fade up gitu, sudah kurang bersinar lagi, harus dicat, gitu, harus repainting. Nah, biasanya 5 tahun sekali kita repainting gedung. Dan repainting gedung itu kalau gedungnya tinggi, itu lumayan mahal, bisa 1-2 miliar gitu. Apalagi kalau banyak kaca-kaca dan segala macam, itu harus di-maintenance oleh ahli juga. Biasanya disebutnya Spiderman kali ya. Jadi dia akan menggantung pakai sling, membersihkan kaca-kaca ya. Kamu bayangin aja misalnya hotel mulia dengan segede gitu. Biasanya kita pakai gondola ya. Kalau memang kemungkinan gondolanya bisa berfungsi, tapi ada beberapa bagian juga yang agak susah. Misalnya kamu kan di Kota Beni atau di Hotel Grand Melia tuh yang ada slope-nya. Itu kan nggak mungkin pakai gondola ya, itu harus pakai tenaga Spiderman misalnya gitu ya. Jadi dia seperti Spiderman itu diikat, dia bergelantungan, dia ngebersihin kaca satu persatu gitu supaya kacanya bisa bersih lagi, bisa shiny lagi dan sebagainya. Nah, building maintenance juga sama ini, dari tahun ke tahun kita anggarkan supaya hotel selalu dalam kondisi proper dan tetap menarik gitu ya. Kalau kamu masuk ke hotel yang kesannya kotor, tidak termaintain, pasti kan kamu juga males ya. Nah, gimana caranya supaya menarik tamu juga supaya buildingnya kelihatan walaupun hotelnya sudah tua, tapi kebersihan, terus fungsi alat mesin segala macam masih bisa berjalan sempurna, itu membutuhkan suatu planning maintenance yang baik ya dari engineering. Biasanya engineering itu termasuk juga biaya listrik ya. Itu namanya utilities expenses, ada biaya listrik, biaya air. Nah, kalau pakai genset ada biaya solar dan segala macamnya. Listrik tergantung dari masing-masing gedung ya. Kalau gedungnya mungkin tertutup, banyak menggunakan AC, mungkin listriknya lebih besar dibanding hotel di Bali ya. Hotelnya banyak area terbuka, jadi tidak menggunakan AC di koridor gitu kan. Listrik jauh lebih rendah dibanding gedung yang tinggi, compact, di mana nggak mungkin kalau nggak pakai AC karena akan kesulitan ya, tamu nanti nggak bisa bernapas segala macam. Jadi biaya listriknya jauh lebih mahal dibanding mungkin kalau hotel di Bali yang konsepnya villa, alamnya terbuka, jadi nggak semuanya pakai AC. Dan beberapa hotel di Bali juga udah menggunakan green economic ya, bisa menggunakan efek sinar matahari ya untuk lampu-lampu di jalannya gitu, supaya saving energi dan sebagainya ya. Biaya untuk mengontrol gedung juga termasuk tinggi ya. Kadang-kadang ini termasuk biaya yang cukup besar
Sehingga memang kita harus menganggarkan disebutnya dengan dana CAPEX. CAPEX itu adalah capital expenditure ya. Jadi belanja-belanja aset, biasanya dalam 1 tahun kita membelanjakan aset pergantian misalnya mengganti lift gitu ya, udah 10 tahun mungkin liftnya misalnya kurang bagus, itu diganti itu masuknya ke dana CAPEX ya. Atau ganti mobil buat operasional, ganti komputer, ganti server, itu masuknya ke CAPEX ya. Jadi ada OPEX, OPEX itu biaya operasional, seperti beli apa sih namanya amenities buat di kamar, beli chemical buat di engineering itu namanya OPEX ya, operation expense. Tapi kalau untuk aset namanya CAPEX ya, untuk tadi kan beli apa sih namanya tadi, Chinaware glassware, beli peralatan lift misalnya slingnya, bajanya udah kurang bagus harus diganti, itu masuknya ke CAPEX ya. Nah, safety juga menjadi satu hal yang penting ya, karena kalau kamu punya hotel pengen dipakai oleh grup oil company atau perusahaan-perusahaan dari Amerika, Eropa yang sangat menjunjung tinggi safety ya. Biasanya kalau kita jualan atau membuat kerjasama dengan perusahaan minyak itu, dari oil company itu akan datang dulu untuk ngecek safety-nya. Dia akan cek dulu gitu. Dia pastikan hotelnya aman sehingga nanti karyawannya misalnya dari Caltech gitu mau dikirim tamu ke Mulia, dia harus mastiin dulu tim apa namanya safety-nya Caltech untuk ngecek Mulia ini hotelnya safety enggak gitu, kalau ada apa-apa nanti seperti apa, pengamanan seperti apa, misalnya yang nginep di situ adalah orang pentingnya CEO-nya, kalau terjadi riot atau demo safety-nya gimana, apakah ada helikopter landing, kalau ada jalur dari pintu belakang sehingga kalau terjadi demo masih bisa dievakuasi dan sebagainya ya. Nah ini sangat penting ya kalau kamu mau bersaing di dalam penjualan supaya dapat grup-grup perusahaan-perusahaan besar, terutama oil oil dan mining ya, apa namanya, yang menjunjung tinggi safety. Ya, hotel kita harus yakinkan aman supaya tamunya atau perusahaan-perusahaan itu yakin untuk mengirim tamu di hotel kita ya. Oke. Renovation biasanya ada targetnya, misalnya dalam 5 tahun kamu merenov apa, dalam 10 tahun, misalnya konsep restoran dirubah atau apa, itu biasanya udah ada ketentuannya ya dari masing-masing hotel. Special project misalnya si hotel mau nambah ballroom gitu. Nah itu namanya special project, biasanya kita ngajuin dulu tuh biaya modalnya seperti apa, nanti hitung-hitungnya gimana, secara engineering nanti apakah listriknya cukup, atau harus nambah daya lagi, perlu genset tambahan atau enggak, itu harus dihitung ulang. Sama di Departemen Engineering training, dan departemen lain semuanya sama, memerlukan training dan segala macamnya. Yang pasti di dalam engineering harus ada rutin maintenance seperti saya sampaikan. Jadi kamar, jangan sampai banyak kamar yang OO ya, out of order ya. Dipastikan dalam setiap hari, mungkin OO tidak bisa dihindari ada 1 atau 2, tapi jangan banyak, jangan banyak dan lama. Nah, tadi dengan cara preventive maintenance. Jadi kamu udah ada schedule maintenance kamar, kapan di maintenance-nya, peralatan kitchen kapan di maintenance-nya. Jangan sampai pas lagi ada wedding, misalnya walk-nya nggak berjalan, segala macam. Maintenance ada yang terschedule, ada yang tadi preventif ya. Emergency tadi udah sampaikan. Penggantian alat-alat segala macam itu udah ada umurnya yang biasanya misalnya ganti sling baja di dalam lift itu misalnya umurnya 10 tahun. Nanti sebelum 10 tahun kita cek slingnya masih aman nggak, safety bajanya gitu kan. Nah, biasanya ada yang lebih awal harus diganti atau mungkin pas 10 tahun baru diganti, tergantung dari kondisinya. Mungkin karena beban yang dipakai sering banyak, bisa jadi apa namanya, umurnya jadi lebih cepat gitu ya. Oke, yang terakhir ini kuis lagi. Jadi ada 2 kuis tadi, kuis di mata kuliah HR, satu lagi mata kuliah topik engineering ya. Ini kuisnya sama tadi di emailnya ke email saya di Trisakti ya, bukan yang ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya kelas ini A22?
Jadi hari ini kita 3 departemen back office kita bahas, mulai dari finance, HR, dan engineering ya. Kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri. Jangan lupa kuisnya nanti 2 untuk nambah nilai ya. Oke, kalau nggak ada, thank you. Nanti videonya saya share ya. Thank you and see you next Saturday lagi ya. Minggu depan hari Sabtu lagi ya. Oke, thank you. See you. Iya.